Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermismar, NPM 110404116. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi dari Resource Management in Telco. Salah satu materinya yang bernama ETOM. ETOM adalah bagian dari New Generation Operation System atau biasa disingkat dengan NGOSS yang dikembangkan oleh Telemanagement Forum. Telemanagement Forum sendiri adalah organisasi asosiasi yang berfokus pada transformasi bisnis, operasi dan sistem, dan juga memanaging dan monitoring informasi online, komunikasi, dan entertainment service. ITOM sendiri didirikan pada tahun 1996 oleh ITU atau International Telecommunication Union. ITOM dikembangkan berdasarkan dari rekomendasi M3010 yang merupakan konsep yang diciptakan oleh sektor dalam ITU, sehingga dibentuklah ITOM untuk memudahkan proses bisnis khususnya di industri telekomunikasi. Apa itu ITOM? ITOM adalah framework proses bisnis yang bisa dideskripsikan untuk menganalisis beberapa tahapan level dalam perusahaan untuk signifikansi dan prioritas dalam bisnis mereka. Frameworknya ada 3 bagian. Yang pertama, organization independent. Yang kedua, technology independent. Dan yang ketiga, service independent. ITOM bagi penyedia jasa telekomunikasi sangat berguna untuk menjadi blueprint dalam proses. Sedangkan untuk supplier, ITOM berguna agar konsumen dapat mengetahui apa yang mereka butuhkan, seperti fungsinya, input, dan outputnya. ITOM terbagi dalam beberapa level. Yang pertama ada level 0. Level 0 itu berfungsi secara horizontal bagi perusahaan dan internal organisasi yang meliputi market, produk, dan konsumen, service, resource yaitu sumber daya, bisa berupa aplikasi, computing, dan network. Yang ketiga adalah supplier atau partner. Sedangkan kalau level 1 ITOM itu lebih detail untuk melihat proses perusahaan yang dipresentasikan melalui level 1 ITOM model namanya. Ini memperlihatkan end-to-end vertical proses yang digabung dan dibutuhkan untuk mensupport konsumen dan memanage bisnis yang ada dalam perusahaan telekomunikasi. Nah, untuk level 2 sendiri, prosesnya itu digunakan untuk operasi, SIP, dan enterprise management areas. Setiap core-nya diproses secara vertikal melalui sistem grouping dan juga di stretch atau lebih lebih ketat prosesnya dalam level 2 ini. Kalau level 3, ITOM sudah menyediakan success model, yaitu model sukses untuk flow dalam bisnis perusahaannya. Sedangkan untuk level 4, langkah-langkah diasosiasi secara detail dengan proses operasional dengan mempertimbangkan kondisi error dan juga hal-hal lainnya seperti geografik jika dibutuhkan. Lalu level 5, yaitu level terakhir, itu operasi diasosiasikan ke dalam proses flow. Itu dia level-level dari ITOM. Untuk menggunakan ITOM dalam service provider di industri telekomunikasi, yang pertama kita harus buat dulu struktur standar, terminologi dan klasifikasi skema yang bisa mendeskripsikan proses bisnis dan konstitusi dari building blocks-nya. Dan
yang mesti kita pertimbangkan juga adalah fondasi dari suppliernya. Yang terakhir, kita juga harus menyediakan basis untuk dapat memahami dan manage portofolio dari aplikasi IT yang ada dalam perusahaan. Mungkin itu saja kalau dari ITOM. Sekarang kita lanjut ke contoh kasus ITOM ya. Contoh kasusnya kita ambil Telkom Indonesia. Telkom Indonesia dulu hanya fokus pada jaringan kabel, khususnya telepon. Lalu mereka melaju ke tahap selanjutnya dengan menciptakan Speedy yang lebih berfokus pada jaringan nirkabel maupun kabel dan fokusnya pada internet. Dan sekarang juga Telkom sudah mempunyai Groovia TV yang sudah tidak fokus pada internet lagi, tapi juga televisi internet. Seperti itu ITOM yang dilakukan oleh perusahaan Telkomsel. Itu contoh kasus dari saya, dan ini menutup kuliah YouTube dari saya. Terima kasih.